Sarapan pagi itu terasa membeku, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena tatapan kosong Arman yang terburu-buru pergi menemui wanita lain dengan alasan pekerjaan. Hana tidak menjerit saat menemukan bukti perselingkuhan itu, ia justru tersenyum, senyum seorang jenderal yang baru saja menemukan peta kelemahan musuh di tengah medan perang rumah tangganya yang retak. Di balik gaun hitam elegan dan ketenangan yang mematikan, ia menyusun skenario bukan untuk mempertahankan pernikahan, melainkan untuk mengubah resepsi pernikahan suaminya dengan wanita lain menjadi panggung eksekusi sosial yang tak terlupakan. Bagaimana rasanya ketika kesabaran seorang istri berubah menjadi strategi penghancuran finansial dan reputasi yang presisi? Namaku Hana, dan jika kalian melihat hidupku dari balik jendela kaca rumah kami yang setinggi langit-langit, kalian akan melihat sebuah museum, bukan rumah. Aku adalah seorang desainer interior, dan aku memperlakukan hidupku layaknya sebuah proyek besar, presisi, estetis, dan tanpa celah. Aku memiliki suami bernama Arman, sebuah aksesori tampan yang melengkapi visual ruang tamuku. Tetangga mengira kami adalah pasangan emas. Namun, kebenaran adalah sesuatu yang seringkali kotor dan tidak simetris, sesuatu yang sangat aku benci. Pagi ini, meja makan marmer Italia kami yang dingin menjadi saksi bisu keretakan itu. Roti panggang gandum dengan tingkat kematangan sempurna, coklat keemasan di kedua sisi, sudah tersaji di atas piring porselen putih. Selai stroberi organik buatan tangan sudah tersedia di mangkuk kecil. Tapi kursi di hadapanku kosong. Arman, pria yang karirnya aku bangun dari nol dengan koneksi dan uang warisanku, sedang berdiri di ambang pintu. Dia tidak menyentuh sarapannya. Dia bahkan tidak melihat ke arahku, wanita yang telah merancang seluruh hidupnya. Aku ada meeting pagi, Han. Buru-buru, gumamnya sambil memasukkan ponsel ke saku jasnya dengan gerakan gugup. Aku duduk tegak, menyesap kopi hitamku yang pahit tanpa gula. Tanpa sarapan? Kamu butuh energi, Arman. Otakmu tidak bisa bekerja dengan perut kosong, kataku datar, tanpa menoleh. Nanti aku beli di jalan. Jangan mikir yang aneh-aneh, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Dia mencium keningku. Bukan ciuman kasih sayang, melainkan ciuman formalitas. Dingin, kering, dan terasa seperti kewajiban seorang pegawai kepada atasan yang tidak disukainya. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga di ruang makan yang luas ini. Aku meletakkan cangkir kopiku perlahan, memastikan tidak ada suara denting yang mengganggu. Aku tidak bodoh. Kecurigaan itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan data yang sudah mulai terkumpul di kepalaku. Semalam, suara tawanya di ruang kerja menembus dinding kedap suara yang seharusnya menjadi privasinya. Nada bicara itu, rendah dan mendayu, bukanlah nada bicara seorang pria yang sedang bernegosiasi dengan klien tentang harga beton atau desain arsitektur. Itu adalah suara seorang pria yang sedang memburu validasi dari wanita lain. Sayang, aku usahain ketemu minggu depan, bisiknya malam itu. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan seperti hantu di rumahku sendiri. Aku juga kangen. Saat itu, aku tidak menangis. Menangis adalah respon emosional yang tidak efisien. Menangis membuat mata bengkak dan merusak jadwal kerja hari esok. Sebaliknya, aku merasakan gelombang adrenalin yang dingin. Saat aku masuk ke ruang kerjanya setelah telepon itu berakhir, Arman langsung mengubah layar laptopnya. Siapa? Tanyaku, suaraku stabil. Rekan kerja. Lagi stres proyek? Jawabnya dengan senyum tipis yang penuh kepalsuan. Aku membiarkannya berbohong. Kebohongan adalah pinjaman. Semakin lama kau membiarkannya, semakin besar bunga yang harus dibayar saat jatuh tempo. Hari-hari berikutnya adalah tarian kemunafikan. Arman mulai mengubah kode ponselnya. Dulu tanggal pernikahan kami, sekarang kombinasi acak yang jarinya ketikan dengan cepat di bawah meja. Dia sering tersenyum pada layar ponselnya, senyum yang dulu dia berikan padaku 10 tahun lalu saat dia masih miskin dan butuh uangku. Sekarang, dia merasa hebat. Dia merasa menjadi raja. Puncaknya adalah sore ini. Saat aku merapikan ruang kerjanya, karena pembantu tidak diizinkan menyentuh dokumen penting, aku menemukan struk belanja di saku jas abunya. Struk dari sebuah butik perhiasan, tertanggal Jumat lalu. Sebuah kalung berlian. Aku tidak pernah menerima kalung itu.
Aku duduk di kursi kerjanya, memutar kursi itu menghadap jendela. Jumat lalu dia bilang lembur. Ternyata dia sedang berinvestasi pada wanita lain. Aku tidak merasa sedih. Aku merasa terhina. Bukan karena dia mencintai orang lain, tapi karena dia pikir dia cukup pintar untuk menipuku. Dia menggunakan uang dari rekening bersama, uang yang sebagian besar adalah hasil kerjaku, untuk membiayai pengkhianatannya. Malam itu, saat Arman tidur mendengkur dengan mulut sedikit terbuka, terlihat sangat menyedihkan dan lemah, aku mengambil ponselnya. Wajahnya diterangi cahaya lampu tidur yang remang. Aku menatapnya bukan sebagai istri, tapi sebagai predator yang sedang mengamati mangsa yang sedang gemuk-gemuknya. Nikmatilah tidurmu, sayang, bisikku pelan. Karena saat kamu bangun nanti, mimpi indahmu akan berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Ada getaran halus di ponselnya. Satu pesan masuk di layar terkunci. Namanya disamarkan sebagai Dinas Kebersihan. Pesannya berbunyi, besok makan siang di tempat biasa ya, Mas. Jangan lupa. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang jenderal yang baru saja menemukan peta markas musuh. Permainan ini baru saja dimulai, dan Arman tidak sadar bahwa dia sedang bermain api dengan orang yang memiliki pabrik bensin. Dunia ini sempit, atau mungkin aku yang sengaja mempersempitnya. Setelah melacak lokasi dari fitur timeline di akun Google Arman yang terhubung ke iPad di rumah, kebodohan teknologi yang sering dilakukan pria paruh baya, aku tahu kemana mereka sering pergi. Sebuah mall elit di pusat kota, tempat di mana orang-orang kaya menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak mereka butuhkan untuk mengesankan orang yang tidak mereka sukai. Aku sedang berada di bagian dekorasi rumah, memegang sebuah vas kristal yang harganya setara dengan gaji 3 bulan karyawan biasa, ketika aku melihatnya. Wanita itu, Dina. Aku mengenalinya dari foto profil WhatsApp yang sempat kulihat sekilas di ponsel Arman. Dia jauh lebih muda, mungkin pertengahan 20-an. Penampilannya menyedihkan dalam artian dia berusaha terlalu keras untuk terlihat berkelas. Rambut panjangnya digerai, mengenakan gaun yang sepertinya tiruan dari merek terkenal. Dia sedang berdiri di depan cermin besar, mematut diri sambil menelepon. Iya, Mas. Aku lagi cari cermin buat apartemen baru kita nanti, ucapnya manja. Suaranya cukup keras, seolah ingin dunia tahu bahwa dia sedang dicintai. Darahku mendidih, namun wajahku tetap sedingin es. Apartemen baru? Jadi Arman berencana memindahkannya ke tempat yang lebih layak? Menggunakan uang siapa? Tentu saja uang dari bonus proyek yang kudapatkan untuknya. Aku meletakkan vas itu dan berjalan mendekatinya dengan langkah anggun. Aku tidak akan melabraknya. Melabrak adalah tindakan wanita kelas bawah yang tidak punya kendali diri. Aku punya rencana yang lebih elegan. Maaf, Mbak, sapaku lembut, memasang topeng keramahan yang sempurna. Bisa tolong bantu saya sebentar? Dina menoleh, terkejut. Dia menurunkan ponselnya. Matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah, menilai harga pakaianku. Aku bisa melihat rasa insecure di matanya. Iya, Bu? Ada apa ya? Saya sedang cari cermin untuk ruang tamu, tapi saya ragu ukurannya. Kamu sepertinya punya selera yang bagus. Menurut kamu, cermin yang kamu pegang itu cocok tidak untuk ruangan bergaya minimalis? Tanyaku, memujinya. Pujian adalah senjata terbaik untuk melucuti pertahanan seseorang. Dina tersenyum lebar, merasa tersanjung dipuji oleh wanita yang terlihat jelas lebih mapan darinya. Oh, ini bagus banget, Bu. Bingkainya elegan. Cocok banget kalau ruangannya luas. Kamu pintar sekali, kataku. Kamu desainer juga? Bukan, Bu. Saya sekretaris. Tapi saya memang suka dekorasi. Kebetulan lagi cari-cari buat masa depan, jawabnya, wajahnya merona merah. Masa depan itu penting, balasku penuh arti. Saya Hana. Senang bertemu wanita muda yang punya visi. Saya Dina, Bu, jawabnya, menyalami tanganku. Tangannya lembab dan gemetar. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu bahwa tangan yang dia jabat adalah tangan istri dari pria yang dia panggil, Mas. Kami mengobrol sebentar. Aku dengan cerdik memancing informasi darinya. Dina, dalam kenaifannya yang sombong,
bercerita bahwa dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pria mapan yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Kasihan banget pacar saya, Bu, curhat Dina saat kami duduk sebentar di bangku istirahat. Istrinya itu dingin, gila kerja, dan gak pernah hargain dia. Pacar saya bilang, dia cuma bertahan demi status. Aku mendengarkan dengan sabar, mengangguk penuh empati palsu. Di dalam hati, aku tertawa. Jadi itu narasi yang Arman jual? Bahwa aku monster dingin? Padahal akulah yang begadang menyusun proposal bisnisnya saat dia tidur. Akulah yang melunasi hutang judi ayahnya. Laki-laki memang butuh dimengerti, Dina, kataku lembut. Kamu pasti wanita yang spesial sampai dia mau berkorban begitu. Iya, Bu. Kami bahkan sudah merencanakan pernikahan. Yah, walau mungkin sederhana dulu karena proses cerainya ribet, katanya dengan mata berbinar. Pernikahan. Kata itu menghantamku seperti palu godam. Jadi Arman berjanji menikahinya? Tanpa menceraikanku terlebih dahulu? Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah penipuan. Keberanian Arman sudah melampaui batas kewarasan. Semoga lancar ya, Dina. Hati-hati, terkadang apa yang kita lihat di cermin tidak seindah kenyataannya, kataku sambil berdiri, memberikan kartu namaku, kartu nama palsu yang kusimpan untuk keadaan darurat. Terima kasih, Bu Hana. Ibu baik sekali, katanya tulus. Aku berjalan menjauh, meninggalkan Dina yang kembali sibuk dengan cerminnya. Dia berpikir dia sedang memenangkan lotre, mendapatkan pria kaya dan mapan. Dia tidak tahu bahwa pria itu kosong, dan wanita yang baru saja memberinya nasihat adalah pemilik sah dari semua yang dia impikan. Aku tidak akan sekadar menceraikan Arman. Aku akan menghancurkan fantasi mereka berdua, perlahan dan menyakitkan. Saat aku berjalan keluar mal, ponselku berbunyi. Pesan dari bank, transaksi kartu kredit tambahan senilai 5 juta rupiah di toko furnitur mewah. Arman baru saja membelikan cermin itu untuknya. Baiklah, Arman. Belikan dia cermin. Biar dia bisa melihat kehancurannya sendiri nanti. Rumah terasa semakin sesak, meskipun ukurannya 300 meter persegi. Setiap sudut mengingatkanku pada kebohongan Arman. Tapi aku tetap diam. Diam adalah kekuatan. Setiap malam, saat Arman pulang terlambat dengan alasan lembur, yang klise, aku menyambutnya dengan senyum tipis dan makan malam hangat. Aku membiarkan dia merasa aman. Rasa aman palsu adalah racun yang paling mematikan. Kamu makin sibuk ya, Mas? Tanyaku suatu malam saat dia sedang mengetik pesan di meja makan. Arman tersentak. Iya, Han. Proyek besar. Kamu tahu kan, Pak Ridwan itu nuntutnya banyak banget. Pak Ridwan. Nama itu. Arman tidak tahu bahwa aku sudah melakukan riset mendalam. Pak Ridwan bukan hanya klien besar kantor Arman, dia adalah ayah kandung Dina. Ini adalah detail yang mungkin Arman sembunyikan, atau mungkin dia sendiri sedang bermain api dengan memanfaatkan anak kliennya demi kelancaran proyek. Betapa menjijikannya suamiku ini. Pak Ridwan yang pengusaha properti itu? Hati-hati, Mas. Orang seperti dia tidak suka kalau ada yang main-main dalam bisnis, atau hal lainnya, kataku sambil menuangkan air ke gelasnya. Arman tertawa gugup. Tenang aja, aku profesional kok. Profesional. Kata itu terdengar lelucon keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih agresif. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus memotong sumber daya Arman. Arman bergantung pada koneksiku, tapi dia juga bergantung pada investasi Pak Ridwan untuk proyek barunya. Jika proyek ini gagal, Arman akan bangkrut, dan Dina akan mendapatkan suami yang miskin. Mari kita lihat seberapa besar cinta tulus Dina jika uang itu hilang. Aku mengatur pertemuan dengan Pak Ridwan. Bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai konsultan desain yang tertarik berkolaborasi. Kami bertemu di sebuah restoran steak kelas atas yang remang-remang. Pak Ridwan adalah pria tua yang cerdas namun memiliki kelemahan besar, harga diri keluarga. Setelah basa-basi bisnis selama 20 menit, aku mulai menjatuhkan bom kecil. Ngomong-ngomong, Pak Ridwan. Saya dengar putri Bapak, Dina, bekerja di perusahaan yang sama dengan suami saya, kataku sambil memotong daging steak dengan pisau tajam. Pak Ridwan berhenti mengunyah.
Matanya menyipit di balik kacamata emasnya. Dina? Iya, dia sekretaris di sana. Anak yang mandiri. Kenapa Bu Hana bertanya? Aku meletakkan pisau dan garpu dengan rapi. Saya hanya khawatir, Pak. Sebagai sesama wanita. Lingkungan kantor suami saya cukup beracun. Banyak rumor tentang atasan yang memanfaatkan staf wanita muda dengan janji-janji manis. Wajah Pak Ridwan menegang. Maksud Ibu apa? Saya tidak ingin menuduh siapa-siapa, Pak. Tapi saya menemukan beberapa transaksi keuangan yang aneh di rekening perusahaan suami saya yang mengalir ke rekening pribadi pihak ketiga. Saya takut Dina terseret dalam masalah penggelapan dana atau skandal yang lebih besar tanpa dia sadari. Bapak tahu kan, wanita muda seringkali naif jika berhadapan dengan pria yang terlihat mapan. Aku tidak mengatakan Arman selingkuh dengan Dina. Itu terlalu vulgar. Aku memfitnah mereka dengan isu korupsi dan manipulasi. Bagi orang kaya seperti Pak Ridwan, skandal uang dan hukum jauh lebih menakutkan daripada skandal asmara. Ibu punya bukti? Suara Pak Ridwan merendah, penuh ancaman. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya bukan bukti perselingkuhan, tapi salinan transfer dana Arman yang dia gunakan untuk membelikan Dina barang-barang mewah. Namun, di mata hukum atau audit, ini terlihat seperti aliran dana ilegal ke karyawan. Ini hanya sebagian kecil, Pak. Saya memberitahu ini karena saya menghormati Bapak. Saya sedang mencoba membereskan masalah internal suami saya, tapi jika ini bocor ke publik, nama baik keluarga Bapak bisa terseret karena Dina menerima dana ini. Pak Ridwan menggenggam tongkat kayunya dengan erat hingga buku jarinya memutih. Wajahnya merah padam. Dia marah. Bukan pada Arman karena selingkuh, tapi karena putrinya terlihat seperti penerima uang haram. Terima kasih, Bu Hana. Saya akan mengurus anak saya, geramnya. Aku tersenyum dalam hati. Langkah pertama berhasil. Aku telah menanamkan keraguan dan kemarahan di kubu lawan. Tapi aku belum selesai. Sore itu, Farah, sahabatku yang mulutnya tidak bisa direm, menelepon dengan histeris. Hana. Kamu harus tahu ini. Gila. Si Arman gila, teriak Farah. Kenapa, Far? Tenang, jawabku santai. Aku dapat info dari temanku yang kerja di event organizer. Arman dan Dina, mereka booking gedung untuk acara resepsi minggu depan. Katanya syukuran pernikahan siri. Mereka pikir kamu gak bakal tahu karena undangannya private banget. Duniaku berhenti berputar selama 1 detik. Pernikahan siri? Jadi mereka sudah menikah secara agama diam-diam? Dan sekarang mereka mau merayakannya? Keberanian Arman benar-benar menghina intelektualku. Dia pikir dia bisa memiliki 2 istri? Atau mungkin dia berencana menceraikanku setelah dia merasa aman dengan dukungan ayah Dina? Hana? Kamu masih di situ? Kita labrak sekarang yuk, ajak Farah berapi-api. Jangan, Far, jawabku dingin. Biarkan mereka. Biarkan mereka menyiapkan pestanya. Kamu gila ya? Kamu mau diam aja? Siapa bilang aku diam? Aku akan datang, Far. Aku akan datang sebagai tamu kehormatan. Dan aku akan memberikan kado pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menutup telepon. Air mata tidak keluar. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Mereka menginginkan pesta? Baik. Aku akan memberikan mereka pertunjukan. Minggu itu berlalu dengan sangat lambat. Arman semakin jarang pulang. Dia bilang ada dinas luar kota, padahal aku tahu dia sedang sibuk mempersiapkan hari bahagianya. Dia bahkan berani meminta uang tambahan padaku dengan alasan, modal proyek mendesak. Aku memberikannya. 10 juta rupiah. Ambillah, Arman. Anggap saja itu uang pesangon terakhirmu. Aku ingin dia merasa di atas angin. Aku ingin dia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Di rumah, aku mulai mengepak barang-barangku. Bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk mengamankan aset-aset berharga. Sertifikat rumah, BPKB mobil, perhiasan, semua dokumen investasi, semuanya atas namaku atau dalam kuasa hukumku. Arman terlalu malas membaca kontrak pranikah kami dulu. Dia pikir, harta bersama, itu otomatis berlaku. Sayangnya,
Aku adalah wanita yang dibesarkan oleh ayah yang paranoid, jadi aku melindungi diriku sejak hari pertama. Dina sempat mengirim pesan padaku, masih dengan nomor samaran, seolah-olah dia ingin menyiksaku secara psikologis. Kadang kita harus melepaskan apa yang bukan milik kita, Bu Hana. Demi kebahagiaan semua. Pesan itu jelas provokasi. Dia ingin aku marah. Dia ingin aku meledak dan terlihat seperti istri gila, sehingga Arman punya alasan kuat untuk meninggalkanku. Tapi aku tidak membalas. Keheningan adalah jawaban yang paling menakutkan bagi orang yang mencari perhatian. Hari H tiba. Hari Minggu yang cerah. Langit biru seolah mengejek nasib pernikahanku yang sedang berada di ujung tanduk. Arman pamit pagi-pagi sekali, mengenakan setelan jas abu-abu terbaiknya, yang kubelikan saat ulang tahunnya tahun lalu. Doakan aku sukses hari ini ya, Han. Ini presentasi penting buat masa depan kita, katanya sambil merapikan dasi di depan cermin. Tentu, Mas. Aku selalu berdoa kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, jawabku. Kalimatku bermakna ganda, tapi dia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Setelah dia pergi, aku tidak menangis di pojokan. Aku mandi air hangat, memakai parfum termahal, dan merias wajahku dengan gaya bold. Lipstik merah darah, eyeliner tajam. Aku membuka lemari dan mengeluarkan gaun yang sudah kusiapkan. Bukan gaun pesta biasa. Ini adalah gaun hitam velvet panjang dengan potongan punggung terbuka. Elegan, seksi, namun memancarkan aura berkabung. Sangat kontras untuk sebuah pesta pernikahan. Farah datang menjemputku dengan mobilnya. Wajahnya pucat. Kamu yakin mau ngelakuin ini, Han? Kita bisa lapor polisi aja soal perzinahan. Polisi terlalu lambat, Far. Dan penjara tidak cukup menyakitkan. Rasa malu di depan umum adalah hukuman sosial yang tidak ada obatnya, kataku sambil memasang anting berlian. Kami berkendara menuju gedung resepsi yang letaknya agak tersembunyi di pinggiran kota. Tempatnya cukup mewah. Rupanya uang 10 juta dariku dan uang tabungan Arman habis-habisan dipakai di sini. Saat kami sampai, parkiran sudah penuh. Banyak mobil mewah. Sepertinya Pak Ridwan juga mengundang kolega-koleganya, mungkin dia belum tahu kebenaran utuhnya atau dia dipaksa demi menutupi aib putrinya yang sudah terlanjur dalam. Ini sempurna. Semakin banyak saksi, semakin besar panggungku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme. Rasanya seperti akan naik roller coaster. Aku memegang erat tas tanganku yang berisi mikrofon nirkabel portable, alat kecil yang kubeli khusus untuk momen ini. Aku tidak akan membiarkan mereka mematikan suaraku. Siap? Tanya Farah, tangannya gemetar memegang setir. Lebih dari siap, jawabku. Aku melangkah keluar dari mobil. Suara hak sepatuku menghantam aspal dengan irama yang mematikan. Di pintu masuk, penerima tamu tampak bingung melihatku. Aku tidak membawa undangan, tapi auraku membuat mereka minggir. Aku masuk ke dalam ballroom. Dekorasi serba putih dan emas menyambutku. Di depan sana, di pelaminan, duduklah Arman dan Dina. Mereka tampak bahagia, tertawa, saling berbisik. Dunia milik mereka berdua. Sampai aku melangkah masuk ke karpet merah. Beberapa tamu mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa wanita berbaju hitam itu? Arman menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor murni. Wajahnya memucat seperti mayat. Dina mengikuti arah pandang Arman dan matanya membelalak. Gelas di tangannya hampir jatuh. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan, lurus menuju panggung, membelah kerumunan tamu seperti Nabi Musa membelah laut. Tatapanku terkunci pada mereka. Tidak ada kemarahan di wajahku, hanya senyum tipis yang mengerikan. Musik pengiring berhenti mendadak. Keheningan menyelimuti ruangan. Ini adalah momenku. Transisi dari istri yang teraniaya menjadi eksekutor takdir mereka. Aku menaiki tangga pelaminan satu persatu. Suasana di ruangan itu begitu hening hingga suara napas tertahan para tamu bisa terdengar. Arman berdiri, lututnya gemetar. Dia mencoba membuka mulut, mungkin ingin mengusirku, tapi tidak ada suara yang keluar. Dina mencengkeram lengan Arman, wajahnya yang tadi berseri kini penuh ketakutan. Hana,
Apa yang kamu lakukan di sini? Desis Arman akhirnya, suaranya parau dan putus asa. Pulang, Han. Kita bicara di rumah. Bicara di rumah? Aku tertawa kecil, suara tawaku menggema melalui mikrofon portabel yang baru saja kunyalakan. Suaranya jernih dan keras, memenuhi seluruh ruangan. Para tamu tersentak. Selamat siang, semuanya, sapaku ramah, seolah aku adalah MC acara. Aku berdiri tepat di tengah panggung, di antara pengantin yang mematung. Pak Ridwan berdiri dari kursi VIP, wajahnya merah padam. Siapa kamu? Apa-apaan ini? Teriaknya. Aku menatap Pak Ridwan dengan tenang. Oh, Pak Ridwan yang terhormat. Bapak tidak mengenali saya? Saya Hana. Istri sah dari pria yang duduk di samping putri Bapak ini. Gelombang kejut menghantam ruangan. Jeritan tertahan terdengar dari ibu-ibu sosialita. Kilatan kamera ponsel mulai menyala di mana-mana. Ini era digital, aib menyebar lebih cepat daripada api. Istri? Pak Ridwan menatap Arman dengan tatapan membunuh. Arman, kau bilang kau duda. Saya belum mati, Pak, dan kami belum bercerai, potongku cepat. Aku berbalik menatap Arman dan Dina. Dan Dina, oh, Dina yang manis. Kamu tahu persis siapa saya saat kita bertemu di mall, kan? Kamu bilang pacarmu terjebak pernikahan tanpa cinta. Sayangnya, pacarmu lupa bilang kalau pernikahan, tanpa cinta, inilah yang membiayai setelan jas yang dia pakai sekarang. Dina mulai menangis, air mata buayanya merusak riasan wajahnya. Mas Arman bilang dia bakal cerain kamu. Isaknya. Janji adalah hal termurah yang bisa diberikan pria miskin, kataku tajam. Tapi mari kita bicara fakta. Saya di sini bukan untuk merusak pesta. Saya di sini untuk memberikan kado. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tanganku. Arman, ini adalah surat pemberitahuan dari bank. Rumah yang kita tempati? Itu agunan atas namaku. Karena kamu melanggar kontrak pernikahan dengan berzina, aku baru saja memproses pembekuan semua aset dan rekening bersama kita pagi ini. Kartu kredit yang kamu pakai untuk bayar catering ini? Sudah declinet sejak 1 jam lalu. Wajah Arman berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia menoleh ke arah manajer gedung yang kini terlihat panik di sudut ruangan, mungkin sedang mengecek pembayaran. Dan untuk kamu, Dina, lanjutku, menatapnya dengan rasa jijik yang dingin. Kamu pikir kamu menang? Kamu baru saja menikahi pria yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan sekarang punya hutang besar pada istrimu, maksudku, mantan istrimu. Selamat menikmati hidup bersamanya di kontrakan petak, karena itulah satu-satunya yang mampu dia bayar mulai besok. Kau iblis, Hana, teriak Arman, mencoba maju hendak memukulku. Namun 2 petugas keamanan gedung, yang sudah disiagakan Farah sebelumnya, segera menahan Arman. Pria itu meronta-ronta, menjerit-jerit tidak karuan, kehilangan segala wibawanya. Dia terlihat seperti pecundang sejati. Aku menatap Pak Ridwan lagi. Pak, saya sarankan Bapak cek pembukuan perusahaan Bapak. Calon menantu Bapak ini suka sekali, meminjam, dana proyek untuk gaya hidupnya. Semoga Bapak bijak. Pak Ridwan memegang dadanya, terlihat sesak napas, sementara istrinya menjerit histeris. Kekacauan pecah. Tamu-tamu mulai berbisik kasar, menunjuk-nunjuk keluarga pengantin. Makanan catering yang mahal itu kini tidak ada harganya dibandingkan drama yang tersaji. Aku mematikan mikrofonku. Tugasku selesai. Aku tidak perlu berteriak-teriak marah. Aku telah menghancurkan reputasi, finansial, dan masa depan mereka dalam waktu kurang dari 10 menit, tanpa meneteskan satu pun air mata. Aku berbalik, mengibaskan rambutku, dan berjalan turun dari panggung. Dina terduduk lemas di lantai, menangis meraung-raung di gaun pengantinnya yang konyol. Arman masih berteriak-teriak menyalahkanku, tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Dia sudah tamat. Farah menungguku di pintu keluar dengan senyum lebar dan 2 jempol teracung. Gila. Itu epik banget, Han, bisiknya saat kami berjalan keluar menuju parkiran. Udara di luar terasa sangat segar. Matahari bersinar terang. Beban di pundakku hilang. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepalaku. Kita mau kemana sekarang?
Tanya Farah. Ke kantor pengacara, jawabku sambil tersenyum tipis. Aku harus memastikan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi perdataku masuk hari ini juga. Setelah itu, kita minum wine. Aku melihat ke kaca spion. Gedung resepsi itu semakin menjauh, tapi aku tahu, gema kehancuran di dalamnya akan terdengar selamanya. Mereka ingin bermain api denganku? Mereka lupa, akulah yang memegang korek apinya. Aku bukan korban. Aku adalah penulis takdirku sendiri. Dan cerita mereka berakhir di sini, di bawah tumit sepatu hak tinggiku. Begitulah akhir dari sandiwara Arman dan Dina, yang hancur berkeping-keping di bawah kendali tenang Hana tepat di puncak kebahagiaan semu mereka. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta terlarang justru berubah menjadi mimpi buruk finansial dan sanksi sosial, membuktikan bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga mahal yang harus dibayar kontan di muka umum. Kisah ini mengajarkan kita bahwa diamnya seseorang yang tersakiti bukan berarti lemah, terkadang, itu adalah persiapan badai yang akan menyapu bersih segala kebohongan dan ketidakadilan. Meskipun cerita ini hanyalah fiktif belaka, namun alurnya dirangkai serialistis mungkin agar kita dapat memetik hikmah mendalam tentang pentingnya menjaga kesetiaan dan integritas dalam sebuah hubungan. Terima kasih banyak telah menyimak kisah penuh emosi ini hingga detik terakhir.